Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Husnul Khotimah Ustadz Solihin Nur, kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Jagasi, Kiai Haji Dumiati UJ, yang kami hormati Insinyur Haji Derajat Kardono, terima kasih Pak. Kemudian Kiai Haji Mansyuruddin Al-Bahrani, pindah kemana Kiai? Kemudian Ustadz Arif Basrian selaku Ketua Panitia ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Nasihin, itu Misin, terima kasih Pak. Kemudian saya hadir bersama Lurah Yatisari, Ibu Sucipto, Bapak-bapak, Ibu-ibu, BKMM, Badan Kontak Majelis Taklim Masjid, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, para imam, tokoh masyarakat, tokoh agama yang diberdayakan kita satu-satu. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul dalam rangkaian pembinaan imam masjid dan musola. Ada 112 masjid dan 211 musola di wilayah Kecamatan Jati Asih, dan alhamdulillah terus berkembang. Tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Derajat Kardono. Jadi bahasanya mengizadahkan Al-Fatihah, sederhana banget, tetapi ternyata animonya luar biasa. Kenapa? Karena memang pembawaan imam itu membawa jamaahnya. Saya cerita sedikit kayak mohon izin. Tahun 2011 saya ditempatkan menjadi kepala seksi Iqbal di wilayah Jatikarya, Kelurahan Jatikarya, Jati Sampung 2011. Sekitar 50 meter dari kantor kelurahan itu tempat ngopi ajeb-ajeb. Ya, bener-bener 50 meter. Setiap setengah 3 asar belum mulai, musik dari warung remang-remang itu udah kedengeran. Menjadi sebuah bagian perjalanan hidup karir saya. Suatu saat di hari Jumat, saya salat di Masjid Citra Grand Jatikarya, itu nyebrang doang, kemudian mungkin imamnya Kiai Haji Ahmad Nasihin waktu itu. Kenapa? Karena pada saat saya di rakaat kedua salat Jumat, beliau itu membacakan surat Al-Balad, wa'usidu bihazal balad, amtahiru bihazal balad, wawalat, dan seterusnya dengan lantunan yang luar biasa. Kalau kita dengarkan surat Al-Balad, salah satu surat yang paling merdu dari sudut pandang saya selain Ar-Rahman. Nah, pada hari itu saya termotivasi untuk menghafal surat Al-Balad. Akhirnya dengan motivasi tinggi sekali, saya print di rumah, saya tempel bertahun-tahun. Selanjutnya alhamdulillah sekarang saya hafal bertahun-tahun. Kenapa? Ada motivasi yang lebih ketika imam bisa membacakan itu dan membawa jamaahnya. Nah, hari ini kita pastikan bahwa bukan hanya sekedar Al-Fatihah, ternyata ada makna-makna di dalamnya sehingga pada saatnya imam bisa membawa jamaahnya. Kemudian tentu saja saya ingatkan sekali lagi bahwa Kota Bekasi menjadi kota toleransi nomor 3 di Indonesia. Ada Singkawang yang pertama, kemudian Salatiga yang kedua, dan Kota Bekasi yang ketiga. Tentu saja peran-peran para imam masjid dan musola memastikan bahwa kedamaian masjid musola menjadi rumah bersama, menjadi tempat persatuan umat. Tidak ada perpecahan dari dalam masjid. Hal-hal seperti ini perlu disampaikan untuk memastikan pada saat kita menghadapi tahun politik 2024, kita satu suara dan tidak terpecah-pecah dalam artian kepentingan masing-masing, pilihan di dalam bilik suara. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu terus-menerus kita pedomani, bahwa bagaimanapun juga imam adalah nahkoda yang paling depan terkait dengan bagaimana cara membawa jamaah. Yang selanjutnya terkait dengan manajemen masjid. Kita tahu mungkin 2 bulan yang lalu Pak Lurah, Pak Sandiaga Uno hadir di RW 16, kemudian beliau turut membuka manajemen masjid di dalamnya, bagaimana ternyata masjid di RW 16 itu memiliki bank infak, betul ya? Al-Ikhwan, bank infak Al-Ikhwan, bagaimana sebuah bank masjid
tidak hanya sebatas mengoperasionalkan masjid saja, tetapi bank itu bisa memberikan bantuan operasional buat para UMKM, pelaku-pelaku usaha, dari 500.000 grade pertama sampai dengan mungkin sekitar 10 juta, grade 20, karena dikali 500-an, dan itu dari kotak donasi masjid. Kondisi yang seperti itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Ternyata pada saat itu Masjid Al-Ikhwan bisa memerangi rentenir yang katanya banyak sekali di lingkungannya. Ya, bagaimana rentenir itu memberikan bunga yang luar biasa, berlipat. Hal seperti ini menjadi motivasi kita. Kemudian satu lagi, kalau memang kita perlu belajar dengan umat yang lain, saya bisa memfasilitasi. Bagaimanapun juga Jati Asih juga memiliki gereja yang lumayan banyak. Bagaimana kita lihat bahwa perkembangan gereja dan umatnya cenderung lebih progresif dibanding umat Islam sendiri. Bagaimana gereja di depan kantor kecamatan bisa membangun aula dalam konteks yang relatif singkat dengan kemewahan yang ada. Bagaimana mekanismenya, manajemennya dan segala macamnya. Kalau kita mau, ayo kita studi bareng-bareng bagaimana pengelolaan rumah ibadah dari sudut pandang mereka. Sehingga pada saatnya masjid itu seolah-olah tidak selalu tradisional pengelolaannya. Untung saja ketua DMI-nya sangat luar biasa nih. Ketua DMI Kecamatan Jati Asih sangat mobile dan mendukung bagaimana caranya masjid menjadi lebih profesional di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Dimyati ini. Saya kira itu yang dapat disampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pembinaan imam dan masjid di lingkungan Kecamatan Jati Asih dengan ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.